dijadikan wasilah supaya kita bisa bertemu dengan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dengan hanya mimpi. Dan kita bermohon juga bisa nanti bertemu dengan wajah yang mulia ini di penghujung hayat kita. Dan kita bermohon kepada Allah supaya nanti kita bisa berkumpul di yaumil akhir dengan orang-orang saleh, dengan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul yang paling mulia, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan kegiatan kita di malam Sabtu ini sebagai tanda kecintaan kita kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Remaja-remaji muda yang berbahagia, berbicara maulid ya, kita sudah hafal betul. Hafal dalam artian kita sering mendengar ya tentang pembahasan maulid. Tapi pada kesempatan ini Al-Fakir ingin menyampaikan berkaitan dengan hikmah-hikmah yang kita hadir di majlis-majlis taklim, di majlis maulid, di majlis zikir. Paling tidak dengan kehadiran ini bisa menumbuhkan rasa semangat kita untuk terus beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hadir di majlis-majlis ta'lim, majlis maulid ya, itu diantaranya bisa menumbuhkan kecerdasan spiritual ya. Kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Bahasa gampangnya kalau kita sering hadir di pengajian ya, nanti hati kita bisa lembut. Kita punya rem. Kita bisa memilih mana yang baik menurut Allah, dan kita bisa menghindar mana yang jelek menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kecerdasan spiritual. Kita bisa mendahulukan akhlak kita. Seorang murid kepada gurunya, anak kepada orang tuanya ya, sesama teman. Kecerdasan spiritual ini penting untuk kita berkehidupan, agar diri kita ini tidak merasa orang yang paling lebih dari yang lain. Karena sesungguhnya kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita diberikan kelebihan itu, maka kita harus bersyukur dengan cara kita menambah giroh kita beramal saleh dan beribadah kepadanya. Jadi yang pertama, kalau kita hadir di majlis-majlis taklim, di pengajian, itu akan menumbuhkan kecerdasan spiritual. Kita menjadi orang yang dewasa, bukan sekedar umur. Dewasa dalam artian kita bisa menempatkan diri kita pada tempat-tempat yang baik, dan kita bisa menjauh dari tempat-tempat yang buruk. Kemudian yang kedua, kalau kita hadir di majlis-majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis maulid ya, itu akan menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab agama ini dibawa oleh beliau. Allah itu Al-Mursil ya. Yang membawanya adalah Ar-Rasul, yang dibawanya adalah agama ini adalah risalah. Jadi agama ini dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dan di antara untuk menumbuhkan kecintaan kepadanya, kita hadir di majlis-majlis ilmu, majlis maulid, majlis ta'lim, majlis dzikir. Jadi nggak gampang ya untuk bisa menumbuhkan cinta kepada baginda Nabi. Di antara jalan untuk kita bisa meraih cintanya, kita berusaha semaksimal mungkin, semampu kita hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis maulid, yang di sana dibicarakan tentang halal dan haram, surga dan neraka, kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa. Fa insyaallah biiznillah, kalau kita sering hadir di majlis-majlis seperti ini, nanti akan tumbuh rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta ya, kalau sudah cinta kepada Nabi, maka yang lain akan melebur. Jadi dulu ada orang Arab Badui datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya, saya cinta banget sama kamu, saya cinta banget kepada Anda ya. Tapi nanti kalau sudah wafat, kita sudah wafat, engkau Rasul pasti ditempatkan di surga Allah yang paling tinggi, sedangkan saya belum tahu di mana tempat nanti kembali saya. Saya orang miskin, ibadah saya cuma yang wajib-wajib saja, salat, puasa, sedekah yang saya mampu. Kalau saat ini saya masih hidup, masih bisa melihat wajahmu yang mulia, tapi bagaimana nanti kalau saya sudah wafat? Apakah saya bisa terus bersama denganmu? Apa kata Nabi? Peliharalah cintamu kepadaku dengan cara menghidupkan sunnahku. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi kalau boleh jujur, kita semua yang hadir malam ini ya, nggak ada yang bisa kita banggakan. Kita ngadu sama Rasul, kita ngadu sama Nabi di hadapan Nabi. Ya Rasul, ya Nabi Allah, maafkan kita semua ini yang belum mampu menjalankan apa yang Kau perintahkan. Banyak yang kurang, banyak yang belum sempurna. Tapi demi Allah, rasa cinta kepadamu akan kami pupuk terus agar bertambah. Dan jujur, kami semua ini baru sebatas bisa bersolawat kepadamu ya Rasulullah, baru bisa mengucapkan salam kepadamu. Terimalah salam dan salawat kami sebagai bentuk kecintaan kami kepadamu ya Rasulullah. Jadi kalau boleh jujur, itu modal kita ya, kalau boleh jujur. Sebab kalau diukur dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, jauh banget. Jadi sekali lagi, kalau kita hadir di majlis-majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis maulid ya, itu akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kalau kita hadir di majlis-majlis seperti ini, dimanapun tempat ya, itu insya Allah akan menumbuhkan rasa ukhuwah Islamiyah di antara kita, walaupun kita lahir dari rahim yang berbeda ya, kita bertempat beralamat yang berbeda,
kalau circle-nya, kumpulnya di tempat-tempat yang baik, di majlis ta'lim, di majlis zikir, di majlis maud, insyaallah biidznillah ukhuwah nanti akan terasa. Satu saat ada kawan kita sakit, ya, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kawan kita. Karena biar bagaimanapun perkumpulan yang baik, ya, adalah perkumpulan yang di situ merasa terikat satu dengan yang lainnya. Kan kata Nabi, orang mukmin itu seperti jasad. Apabila salah satu ada yang sakit, tubuh yang lain merasakan sakit. Maka kalau kita masih sehat, ya, masih banyak waktu luang, mumpung diberikan keluangan waktu, buang rasa malas, hadir di majlis-majlis yang di situ ada nilai-nilai kebaikan. Dimanapun, kalau kita masih banyak luang waktu, karena kita yakin betul bahwa di tempat-tempat yang baik nanti juga kita akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang-orang yang baik. Ini ikhtiar kita. Jadi sekali lagi, kalau kita hadir di majlis-majlis ilmu, majlis maulid, majlis zikir, fa insyaallah biidznillah ini akan menumbuhkan rasa ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita. Ya. Kita harus kuatkan ini, jangan mau kita dipecah belah, jangan mau kita diadu domba, ya. Kita semua bersaudara, bahkan persaudaraan kita lebih erat karena kita sudah diikat dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yakinlah, ya, kalimat ini lebih kuat mengikat persaudaraan di antara kita. Karenanya ayo semangat, ya, dalam menjalani hidup. Jangan pesimis, jangan malu, jangan takut. Remaja-remaji muda yang berbahagia, ada 5 janji Allah dalam Al-Quran dari banyak janji yang lain, ya. Janji Allah buat kita yang hidup, menjalani kehidupan, yang mencari kehidupan, buat orang-orang yang ingin sembuh dari sakitnya, buat orang-orang yang punya masalah dengan kehidupannya. Ada 5 janji Allah paling tidak dalam Al-Quran. Allah sebutkan yang pertama, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Minta kepada Allah. Ingat, minta kepada Allah ini Allah bebaskan apa yang ingin kita pilih. Tapi kita kudu tahu cara meminta kepada Allah. Seorang anak yang ingin meminta sesuatu kepada orang tua, pasti dia akan marahnya, terus minta terus, nggak cukup sekali. Ini seorang anak, ya. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih dari itu. Kita harus jangan putus asa, terus minta kepada Allah. Karena memang janji Allah, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku pasti aku kabulkan. Paling tidak ketika kita meminta, kita sadar diri bahwa kita ini banyak dosa, ya. Maka seyogianya kita awali dengan beristighfar. Kita mohon ampun kepada Allah. Adab berdoa itu, adab berdoa paling tidak kita berdoa dalam keadaan suci. Diawali dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, ya. Kemudian dilanjutkan dengan bersolawat kepada Nabi. Kemudian baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tulus, penuh
perasaan kita, bagaimana kita mengungkapkan akan keinginan-keinginan kita. Nanti selesai doa, maka iringi dengan bersedekah semampu kita, ya. Fa insyaallah biidznillah, kalau ini terus dilakukan, enggak cukup sekali. Jangan kita merasa ketika kita berdoa belum ada jawaban, kita berhenti berdoa, jangan, ya. Karena bisa jadi Allah masih rindu dengan rintihan-rintihan kita. Bisa jadi Allah senang mendengar keluhan-keluhan kita. Yang kedua, janji Allah, uzkuruni azkurkum, ingat kepadaku, aku pasti ingat kepada kalian. Mengingat Allah adalah mengingat semua ciptaan-ciptaannya. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan rasa diri kita menjadi kecil di hadapan Allah yang begitu besar. Setiap waktu, setiap saat, mulailah kita berzikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Perbanyak zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyak zikir. Zikir itu bisa menghapus dosa-dosa kita dan juga bisa membuka jalan-jalan kemudahan bagi kita. Jadi setelah berdoa, janji Allah yang kedua, kita disuruh berzikir. Kemudian yang ketiga, janji Allah dalam Al-Quran buat kita menjalani kehidupan, buat kita yang pengen sembuh, buat kita yang ingin keluar dari masalah, ya, adalah bertawakal, pasrah, memasrahkan diri kita kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berpasrah diri kepadaku, maka aku penuhi semua kebutuhannya. Ingat, ya, doa itu, doa bukan memberikan apa yang kita minta, tapi doa itu mengabulkan apa yang kita butuhkan. Sekali lagi, doa kita kepada Allah, nanti Allah berikan bukan apa yang kita minta, tapi apa yang kita butuhkan. Ya. Berpasrah diri atas segala ikhtiar-ikhtiar kita. Pasrahkan. Setelah ikhtiar, kita pasrahkan. Dan ingat, jangan sampai ketika kita merasa sudah berpasrah diri dan belum ada jawaban atas semua keinginan-keinginan kita, sekali lagi teruskan pasrah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup itu ada ukuran, ya. Ajal itu jatuh tempo. Ajal itu jatuh tempo. Jadi kalau orang sudah datang ajalnya, berarti dia sudah jatuh tempo kontrak umurnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu berpasrah diri. Supaya apa? Tadi janji Allah, supaya Allah cukupi apa-apa yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian berikutnya janji Allah buat kita yang menjalani hidup, buat kita yang pengen sehat, buat kita yang pengen keluar dari segala masalah yang berat-berat, ya. Kita pengen berkah selamat. Yang keempat adalah kita berusaha untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan datangkan rizki dari tempat yang
tidak diduga-duga. Ya. Rizki bukan cuma uang, kesehatan itu rizki. Berkumpul begini rizki. Hubungan baik sanak saudara itu rizki. Ya. Jadi takwa. Apa sih takwa? Takut, tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Jangan sampai kita ngaku orang Islam tapi kita enggak ada rasa takut sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di jalan ada polisi, kita naik motor, pasti kita akan mempersiapkan, ya, mulai dari helm, belum surat-suratnya, supaya apa? Supaya enggak ditilang. Kalau ada razia, supaya lancar. Sama polisi takut kita, ya. Apalagi sama Allah yang razianya luar biasa, ya. Mungkin kalau polisi razia di jalan ada waktunya. Kalau Allah razianya setiap waktu, setiap saat kita dipantau. Subuh dipantau, zuhur dipantau, asar dipantau, maghrib isya dipantau. Mulut kita dipantau, mata kita, telinga kita, semuanya dipantau, dirazia terus. Maka tumbuhkan ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Tadi janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa, barang siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Kami berikan solusi, jalan keluar dari segala permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan kami datangkan rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ayo kita belajar, ya. Belajar jalur langit lah, ya. Jalur langit mulai belajar. Mumpung masih muda, dibiasakan jalur langit. Apa itu jalur langit? Datang ke tempat sholat sebelum waktu sholat. Itu jalur langit, ya. Biar kita kalah dalam hal materi, tapi jangan sampai kalah dalam hal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadis itu, ada 7 golongan yang nanti mendapat naungan, yang di hari itu tidak ada naungan. Di antaranya seorang pemuda wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yang hatinya itu terkait dengan beribadah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicoba sehari 2 hari. Yang laki-laki sholatnya ke masjid berjamaah, ya. Ini jalur langit. Kalaupun kita nggak bisa berdoa dalam bentuk bahasa Arab, doa bahasa kita saja, tapi jalur langitnya dicoba. Biidznillah fa insyaallah. Orang-orang besar, ya, orang-orang yang sukses, mereka pakai jalur langit. Bukan cuma sholat, pada orang tua, pada ibu, pada ayah kalau masih ada, ya, minta ridhonya. Ini jalur langit. 10, 15, 20 tahun ke depan, luar biasa kehidupan ini, ujiannya, ya. Kita ingin kita yang kumpul di majlis-majlis ta'lim, di majlis-majlis ilmu, ya, bukan cuma kita butuh materi, tapi kita butuh jauh lebih di materi. Kita butuh berkah barokah. Kita butuh berkah selamat dunia dan akhirat. Jadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kelima, yang terakhir, buat kita-kita yang pengen menjalani hidup supaya enggak takut, yang sakit pengen sembuh supaya mendapat kesembuhan dari Allah, yang punya masalah, ya, belum punya jodoh, belum kerja, walhasil banyak masalah yang pengen dilewati. Masalah itu yang kelima adalah bersyukur, ya.
La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah nikmat. Bersyukur. Jangan kita iri sama orang lain. Jadilah diri sendiri, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi kata Allah, tidak ada binatang melata di bumi ini kecuali rizkinya sudah ditentukan. Rizki kita sudah ditentukan. Cuma permasalahannya kita ini enggak bersyukur. Kita belum bersyukur. Rizki itu ada 3. Model rizki ada 3. Ada rizki yang dikasih sama Allah. Ada rizki yang digantung. Ada rizki yang kudu disamperin. Ya. Ingat. Jadi bukan kita enggak dapat, bukan. Kitanya belum bersyukur. Ya. Rizki yang dikasih itu rizki yang Allah persembahkan buat orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, yang tadi tuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih. Dia enggak usah keluar rumah. Dia menjaga dirinya, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar untuk sesuatu yang baik. Allah kasih rizkinya. Lagi-lagi rizki bukan cuma mate, sehat rizki, hubungan baik antar kawan rizki, antar keluarga rizki. Jadi yang baik-baik yang datang dari Allah itu semuanya rizki atau nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya. Ada rizki yang digantung. Tahu rizki yang digantung? Ya. Rizki yang digantung itu rizki yang kudu diambil. Ya. Kudu diambil. Kalau enggak diambil enggak nyampe. Enggak datang. Namanya ikhtiar. Ada rezeki yang dikasih Allah kasih kepada semua. Mau beriman, mau enggak beriman, mau soleh, mau pendosa dikasih rezekinya. Nah, jadi sekali lagi bukan kita kekurangan rezeki, bukan kita enggak punya rezeki, bukan kita belum dapat rezeki, tapi kitanya belum bersyukur. Ayo mulai dari sekarang bersyukur kepada Allah. Dalam bentuk apa bersyukur kepada Allah? Dalam bentuk amal soleh dan ibadah yang kita mampu. Udah, sekarang kita mulai berbuat yang baik aja. Pokok yang baik-baik kita pilih, kita lakukan semampu kita. Insya Allah biidznillah, semua janji-janji Allah ini akan kita dapati. Amin ya rabbal. Kemudian sebelum kita tutup seperti biasa, kalau boleh Al-Fakir menyimpulkan pertemuan kita di malam ini. Tadi mau berbicara maulid, tapi akhirnya larinya ke sini ya. Gak apa-apa ya. Bis kalau bicara maulid, kalian kan tim hadroh kemana-mana undangan maulid. Kayaknya nanti bosen lagi diulang itu aja. Ya gak apa-apalah ya. Jadi kalau boleh disimpulkan, obrolan kita malam ini adalah kita akui kita ini makhluk Allah, ciptaan Allah, yang lemah, yang dhaif, yang banyak salah dan banyak kurangnya. Ingat ya, jangan merasa udah pinter, jangan merasa udah hebat, jangan ya. Akui kita lemah. Dan karena kita lemah ini kita butuh penopang, butuh pegangan ya. Apa pegangan kita? Pegangan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita itu. Sekarang semuanya untuk Allah. Lillah billah fillah. Mulai kita atur, mulai kita kelola, mulai kita memanage kehidupan kita.
yang masih muda, kalian yang masih muda, dari sholatnya dah, ya, dari sholatnya dah, datang sebelum waktu sholat, mulai dari situ. Ayo jalur langit, insya Allah nanti ada perubahan yang besar dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan kita. Karena memang Allah janji, dan Allah tidak pernah berdusta. Yang berdusta manusia, kita yang tukang bohong, tukang dusta itu kita. Kalau Allah nggak pernah bohong, nggak pernah berdusta. Jadi sekali lagi ya, siapapun kita yang pengen berkah selamat hidupnya, pengen sehat, pengen lancar urusannya, ayo yang 5 tadi yang bisa dilakukan. Udah jalur langit. Kita bukan lahir dari orang yang kaya, kita bukan keturunan orang yang hebat, bukan. Orang tua kita orang tua biasa saja. Tapi kita bersemangat supaya mengangkat derajat keluarga. Ayo kita mulai dari jalur langit, ya, supaya hidupnya berkah selamat, ya, jasmaninya sehat, rohaninya sehat, ya. Kehidupannya juga mendatangkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majlis-majlis maulid kita yang rutin di malam Sabtu ini terus berjalan istiqomah, kita sama-sama menjaga, ya. Jadi kebaikan ini bukan milik pribadi, ini milik semua, ya, semua. Jadi kita dalam rangka mengambil cara untuk mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanapun caranya, ya. Yang ini diantaranya salah satunya majlis maulid malam Sabtu. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita Allah kabulkan, ya, dengan cepat, dan kita bisa menjalani jalur langit tadi dengan prosesnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Fatihah. Pertama kita hadiahkan buat ayah ibu kita, buat guru-guru kita, buat keluarga kita yang lain, wabil khusus buat yang sakit, siapapun di antara kita yang sakit, ya. Kita minta dengan kebaikan berkah majlis ini Allah angkat penyakitnya. Ya Allah, sekiranya ini ada nilai kebaikan malam ini, ya, dan malam-malam yang sudah, ya Allah, jadikanlah kebaikan ini sebagai penghapus dosa-dosa kami, ya, sebagai pelebur kesalahan-kesalahan kami, dan juga menjadi obat dari penyakit jasmani dan rohani kami, ya Allah. Wa ala niyatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, wa ya dafi'al bala, ya Allah, dafi'al bala, ya Rahman, dafi'al bala, ya Rahim. Da'wahum fiya subhanaka Allahumma wa tahiyatum fiya salam, wa akhiru da'wahum anilhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, kekurangan, kesalahan ucap